tata ruang kantor, office layout. Apa itu ruang kantor? Tata ruang kantor dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. Littlefield dan Peterson, 1956. Penentuan mengenai kebutuhan ruang dan penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menciptakan susunan yang praktis dari faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Terry, 1958. Selanjutnya, manfaat tata ruang. Yang pertama, mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pekerjaan. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai dapat digunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Yang keempat, para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan menemui suatu bagian. G. 1992. Yang selanjutnya, apa tujuan tata ruang kantor? Tujuan tata ruang kantor yaitu yang pertama, pekerjaan di ruang kantor itu terdapat proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. Yang kedua, rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. Yang ketiga, segenap ruang digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Yang keempat, kesehatan dan kepuasan kerja para pegawai dapat terpelihara. Yang kelima, pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. Yang keenam, pihak luar mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang organisasi tersebut. Yang ketujuh, susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah-ubah sewaktu-waktu diperlukan. G. 1992. Yang selanjutnya yaitu bentuk tata ruang kantor. Bagaimana bentuk tata ruang kantor? Yang pertama, tata ruang terbuka. Ruang pimpinan dan para pegawainya berada di dalam suatu ruangan terbuka tanpa adanya sekat pemisah. Yang kedua, tata ruang tertutup atau terpisah. Susunan tata ruang ini dibagi dalam kamar-kamar ruangan terpisah. Kamar atau ruangan ini pada umumnya dipisahkan berdasarkan pelaksanaan fungsi setiap seksi atau bagian. Yang ketiga, tata ruang gabungan. Kombinasi antara tata ruang terbuka dan tertutup untuk tetap menjaga di bawah pimpinan dibuatlah suatu ruang kerja untuk seorang pimpinan. Adapun para pegawai ditempatkan dalam suatu ruang kerja, sehingga sistem pengawasan lebih mudah untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu tata ruang terbuka. Keuntungan tata ruang terbuka. Yang pertama, memungkinkan terciptanya pengawasan pegawai secara efektif. Yang kedua, penataan yang mudah dan praktis untuk dilakukan. Yang ketiga, hubungan antar pegawai serta pimpinan dapat terjalin lebih erat sehingga memudahkan untuk membangun kerjasama. Yang keempat, penggunaan ruangan dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kelima, biaya pengadaan peralatan kantor. Selanjutnya yaitu kelemahan tata ruang. Setelah adanya keuntungan tata ruang terbuka, ada juga kelemahan tata ruang terbuka, yaitu yang pertama, tingkat kebisingan cukup tinggi karena sekelompok orang berada dalam satu ruangan yang sama. Yang kedua, terpicunya tingkat depresi pegawai karena munculnya pengawasan secara kontinu. Yang ketiga, berkurangnya tingkat privasi dan kerahasiaan kerja. Yang keempat,
menurunnya kewibawaan pimpinan, khususnya bagi tamu, karena batas antara pimpinan dan pegawai berdekatan. Seperti inilah contoh penataan ruang kantor. Yang selanjutnya yaitu persyaratan lingkungan fisik. Yang pertama yaitu kebersihan, yang kedua luas ruang kantor tidak dipenuhi dengan pegawai, yang ketiga suhu udara yang memadai, yang keempat ventilasi udara, yang kelima penerangan cahaya, yang keenam fasilitas kesehatan, toilet, ruang cuci muka atau cuci tangan, sabun, tisu, dan lain-lain. Yang keenam, air minum baik dingin atau panas. Yang ketujuh, tempat duduk lengkap dengan sandaran. Yang kedelapan, lantai terlalu licin, tangga diberi pegangan tangan, dan bagian-bagian terbuka diberi pagar. Yang kesembilan, mesin yang berbahaya harus ditunjang dengan pelindung dan petugas yang memanfaatkan mesin tersebut harus memiliki kecakapan dan pengetahuan memadai mengenai mesin tersebut. Yang ke-10, beban berat tidak boleh diangkat, dibawa, atau dipindahkan oleh pegawai, karena hal ini dapat membahayakan keselamatan pegawai. Yang ke-11, pertolongan pertama, kotak atau lemari untuk obat-obatan pertolongan pertama. Yang ke-12, penjagaan kebakaran. Yang ke-12, penjagaan kebakaran. Yang selanjutnya yaitu cahaya penerangan buatan manusia. Yang pertama yaitu cahaya langsung. Cahaya langsung memancar dari sumbernya ke permukaan meja. Cahaya ini bersifat tajam sehingga mudah memicu kelelahan mata meski bayangan yang dihasilkan sangat tegas. Yang kedua, cahaya setengah langsung. Cahaya yang memancar dari sumbernya melalui tudung lampu, cahaya ini memancar ke segala arah sehingga bayangan yang dihasilkan tidak begitu tajam. Oleh karenanya dapat meminimalisir kelelahan mata. Yang ketiga yaitu cahaya setengah tak langsung. Pencahayaan sebagian besar ditimbulkan oleh pantulan langit-langit dan dinding ruangan dan sebagian lainnya terpancar melalui tudung kaca. Sifat cahaya dan bayangan yang ditimbulkan tidak begitu tajam. Yang keempat yaitu cahaya tak langsung. Cahaya ini memancar dari sumbernya ke langit-langit ruangan, kemudian dipantulkan ke arah meja. Cahaya ini bersikap cukup ya Allah, salah deui goblok. Yang selanjutnya yaitu warna. Warna yang pertama yaitu warna kuning. Warna ini dapat merangsang mata dan syaraf sehingga cocok untuk menumbuhkan perasaan gembira untuk melenyapkan segala bentuk perasaan tertekan. Warna yang kedua yaitu warna biru. Warna biru terkesan dingin, menggambarkan keluasan dan ketentraman sehingga dapat mengurangi ketegangan otot-otot tubuh dan tekanan darah. Yang ketiga yaitu warna merah. Warna merah memberikan kesan panas dan aktif sehingga dapat memicu panca indera dan jiwa semangat melaksanakan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu udara. Syarat yang paling mendekati bagi seorang untuk bekerja dengan nyaman adalah suhu udara ruangan berada pada angka 25,6 derajat Celcius dengan nilai kelembaban sebesar 45%. Adapun untuk mengatasi suhu udara yang cukup panas, lembab, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memasang AC. Yang kedua, membuat ventilasi udara. Yang ketiga, pakaian kerja dari bahan dingin dan mudah menyerap keringat. Yang selanjutnya yaitu suara. Yang pertama yaitu ruangan kantor sejauh mungkin dijauhkan dari sumber kebisingan. Yang kedua, jika perlu digunakan bahan peredam suara pada langit atau dinding ruangan.